Belum selesai ini ya tadi. Stop dulu recordnya. Udah. Nah, Oh, aku. Oh, aku yang langsung record. aja, langsung aja, enggak apa. Oke, oke, oke. Sabar. Ntar. Ya Allah, cepatlah, cepat, 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 cepat. Kenapa ya? Nah, ada dah. Let's go. Kenapa? Apa? Nggak ada. Nah, Oke. record, record. eh Bentar, bentar. ini aku yang record. Ya. Oke. One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, kakak, Perkenalkan. kakak, kakak. Kakak, belum, belum, belum. Sorry, sorry. Ulang, ulang, ulang. Sekali lagi, sekali lagi. Oke. 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 Hitung, Kak. Nah, Ya, apa? hitung. Oh, bentar. Tiga, dua, satu. Aku record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan mengenai resume Spark dari tugas yang diberikan. Perkenalkan, saya Hanifah Putri Aryani, beserta dengan teman saya, Mirsad, dan juga Muktada. Next. Lalu di sini perkenalkan apa itu Big Data. Big Data adalah dataset yang terlalu besar atau kompleks untuk diproses dengan tools tradisional. Karakteristiknya ada empat, yakni volume, velocity, variety, dan veracity. Lalu, untuk apa sih Spark? Merupakan framework open source untuk pemrosesan Big Data. Dia lebih cepat dari Hadoop MapReduce dan juga digunakan oleh perusahaan besar atau startup di seluruh dunia. Big Data Ecosystem adalah tools dalam ekosistem Big Data seperti Hadoop HDFS, sistem penyimpanan data terdistribusi, lalu ada Hadoop MapReduce, yaitu framework pemrosesan data, Apache Peak and Hive Interface SQL-like untuk Hadoop, lalu juga ada Apache Spark framework modern untuk analisis Big Data. Next. Di sini keunggulan dari Spark ada tiga. Pertama, pemrosesan in memory yang cepat. Lalu, mendukung multiple language seperti Python, Scala, Java, atau app programming. Lalu yang ketiga, libraries lengkap seperti SQL, streaming, machine learning, hingga ke graph processing. Next. Data swirling dengan Spark. Apa itu data swirling? Proses mengubah data mentah menjadi format yang bersih dan siap dianalisis. Ada tiga fase utama. Pertama, gathering, yaitu mengumpulkan data. Kedua, assessing, penilaian kualitas data. Yang ketiga, cleaning atau juga pembersihan data. Next. Lalu, di sini ada data swirling dengan Spark. Di sini cara integrasinya dengan Spark menggunakan Python dengan komponen utamanya Spark SQL, yakni query data menggunakan SQL syntax, data frame API, memanipulasi data terstruktur seperti Pandas, lalu dataset API, type interface untuk data. Lalu kita bandingkan antara Spark Database dan juga Pandas sebelumnya. Yakni kemiripannya, yakni pertama struktur data tabular, lalu kedua operasi filtering, grouping, aggregation, lalu yang terakhir sintaks yang familiar. Lalu untuk perbedaannya, untuk Spark sendiri distribusi processingnya yaitu cluster, lalu Pandas dia menggunakan single machine processing. Next. Selanjutnya, praktik data wrangling dengan Spark. Di sini kita untuk loading datanya menggunakan fungsi read.csv dari library Spark-nya. Lalu kemudian untuk filter dan selection bisa langsung menggunakan fungsi bawaan dari Spark tersebut. Kemudian ada operasi aggregation. Nah, di sini Spark juga bisa mengeksekusi SQL. Di sini kita menselect semua user di atas 21. Kemudian Spark juga memungkinkan untuk penggunaan lambda function. Jadi untuk operasi-operasi sederhana bisa menggunakan lambda function di Spark. Nah, apa bedanya? Nah, fungsi ini tidak mengubah input, lalu tidak memiliki side effect dan menghasilkan output yang lebih konsisten. Spark sendiri memiliki prinsip lazy evaluation, yaitu dia menggunakan DAG atau Directed Acyclic Graph, yang dimana
Spark itu tidak langsung mengeksekusi kode, namun dia menjalankan program secara paralel, menunggu hingga actionnya dipanggil, misalnya collect atau yang lain-lain, kemudian mengoptimalkan query sebelum eksekusi. Hal ini justru lebih efisien untuk pemrosesan data besar atau data flow. Kemudian arsitektur Spark di cloud. Dalam hal ini AWS. Nah, ada Amazon S3 untuk storage, EC2 untuk cluster machine. Kemudian ada AWS Glue untuk ETL di data lakes-nya. Kemudian Glue Studio untuk visual interface data pipeline. Oke, baik. Untuk cara kerjanya, yang pertama tuh ada database disimpan di S3, kemudian di Spark cluster berjalan di CS2. Untuk yang ketiga itu unsur koneksi dari laptop, kemudian kode Python Spark dikirim ke cluster. Kemudian proses dilakukan secara paralel di mana di banyak mesin hasilnya jauh lebih cepat dibanding komputer dibandingkan komputer lokal. Next. Oke, untuk RDD di sini Spark punya tiga abstrak. Yang pertama ada RD level rendah, tapi sudah jarang digunakan. Yang kedua ada data frame yang paling umum dan mirip seperti ya SQL. Yang ketiga ada dataset seperti tipe Ceph khusus yang skala dan JAV. Dan rekomendasi modern digunakan dengan data frame plus Spark SQL karena lebih simple dan powerful seperti itu. Next. Ya bisa dilihat untuk data frame-nya. Next. Dan ini juga untuk dataset ada tipe version dari data frame, ada save yang udah dijelaskan eh, duluan yang tadi. Next. Nah, untuk kesimpulannya, Spark adalah framework powerful untuk big data dan data one lake itu penting untuk menyiapkan data. Kemudian untuk Python Spark untuk memudahkan pengguna Python. Dan ada juga data data frame dengan Spark jadi alat utama. Kemudian untuk lazy evaluation membuat Spark lebih efisien. Mungkin sekian itu saya presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Udah ya, udah aku record. Ini udah Oke. kan?